Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat malam yang ketiga atau yang keempat dari Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas wajibul murabbi wal muallim, kewajiban seorang pendidik dan seorang pengajar, baik dia sebagai orang tua ataupun sebagai guru di sekolah, sebagai ustadz, terutama kepada anak-anak, terutama anak-anak remaja. Maka saya akan mengilas balik apa yang sudah kita pelajari dari kewajiban orang tua dan pendidik terhadap anak-anaknya. Yang pertama yaitu at-tahdhir minal muharramat, memperingatkan dengan keras
terhadap hal-hal yang diharamkan kepada anak-anak, memperingatkan anak-anak tentang hal-hal yang diharamkan. Dan pengertian yang diharamkan adalah manaha anhu syari'u nahyan jaziman ustuhiqqa bil adabi fa'iluhu amdan mutlaqan. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Dan di antara larangan-larangan terutama di zaman sekarang, yaitu ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan keji, dan juga ucapan-ucapan yang menghantarkan atau serupa dengan kekasaran dan kekejian, seperti menghina, merendahkan, mencaci, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Ini harus dikenalkan kepada anak-anak kita bahwa hal tersebut diharamkan dalam agama Islam. Laisal mu'minu bil-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang yang mukmin bukan orang yang suka berkata mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, berkata anjing, berkata babi, atau perkataan-perkataan yang menghantarkan kepada hal-hal tersebut, seperti yang sudah sebagian orang menormalisasinya perkataan tersebut. Anjir, menjerit, nyit, ini semua harus dijauhi dan tidak boleh membiasakan telinga kita mendengar hal tersebut. Dan kemudian termasuk hal juga yang terlarang di zaman sekarang, di antaranya adalah berjudi, baik itu secara langsung atau secara online. Maka ini semua adalah terlarang karena judi diharamkan berdasarkan nas dari Al-Quran atau hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya yang ketiga adalah riba. Seperti anak-anak Gen Z di zaman sekarang meletakkan deposito, investasi di investasi riba demi hanya mendapatkan uang. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak, terutama anak-anak remaja yang di zaman sekarang disuguhi pendidikan bahwa sukses adalah kaya, kaya adalah sukses, banyak uang adalah tanda kesuksesan, meskipun kafir, meskipun musyrik, meskipun tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Maka harus dijelaskan bahwa investasi-investasi yang diharamkan dan riba adalah dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, kemudian penulisnya, dua saksinya, dan Rasulullah SAW mengatakan itu semua adalah sama. Kemudian juga hal yang diharamkan yang banyak tersebar di zaman sekarang, yaitu tulisan atau audio atau video yang menjurus kepada pornografi. Dan ini sangat banyak di zaman sekarang, terutama konten-konten kreator yang berharap AdSense dari kontennya
dengan membuat hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Berarti seluruh sarana yang bisa dikhawatirkan menghantarkan kepada perbuatan zina diharamkan. Di antaranya membuat konten-konten pornografi. Meskipun tidak nampak di dalamnya orang berhubungan badan, tetapi nampaknya adalah dengan isyarat. Laki-laki membuka kemaluannya di hadapan perempuan, walaupun tidak ditampakkan, di hadapan istrinya kah, apalagi di hadapan pacarnya, sehingga yang menonton pikirannya ke sana kemari. Ini diharamkan dalam agama Islam dan termasuk dosa besar. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah. Fahisyah dosa alladzi yafhashuhu al-aql wasyar'. Dosa yang dianggap keji oleh akal yang sehat. Dosa yang dianggap keji oleh syariat. Seorang suami tidak boleh memperlihatkan perbuatannya kepada istrinya di atas ranjangnya, walau dengan isyarat. Apalagi di zaman sekarang, zaman video, kamera, sengaja meletakkan CCTV di dalam kamar agar terlihat bagaimana kontennya ketika dia di dalam kamar. Ini haram, dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang seperti ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Dzalika mathalu syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun." Hal demikian perumpamaannya seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan. Kemudian dia bergaul dan orang-orang pada menontonnya. Yang nonton jutaan. Kemudian mendapatkan uang dari itu. Hasilnya haram. Wallahi haram. Kemudian termasuk di dalamnya adalah podcast-podcast yang di dalamnya menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan porno. Seorang pezina bercerita tentang zinanya. Ini termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti 'alan nasi, tidak akan datang kepada manusia zaman, suatu masa yang mana orang-orangnya lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah nampak di suatu kaum perbuatan fahisyah, perbuatan keji, kotor, perbuatan yang aturan tidak boleh nampak oleh satu mata pun. Ini dilihat oleh jutaan mata, dan ini memang tanda hari kiamat. Dan harus ada yang mencegahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya harus ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taktsura zina." Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai banyak perzinahan. Salah satu penyebabnya yang menyebarkan pornografi, porno aksi, porno video. Walau tidak memperlihatkan hubungan badan, tetapi membuat orang berpikiran kotor, yang akhirnya dia melakukan hal-hal yang menyimpang dalam agama gara-gara melihat hal demikian. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Belum lagi masalah foto, video, hal-hal yang sangat diharamkan dalam agama Islam. Termasuk di dalamnya yang harus dikenalkan kepada anak-anak di zaman sekarang adalah yaitu yang berkaitan dengan kekerasan. Diharamkan untuk melampiaskan amarah, apalagi sampai meneteskan darah. Tidak sedikit anak
memukul ibunya sampai mati. Ini semua pendidikan-pendidikan yang dilihat di media sosial. Gara-gara tidak dikabulkan permintaannya, anak kemudian memukul ibunya sampai mati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenalkan kepada para pemuda, para remaja, bahwa hal tersebut diharamkan. Meneteskan darah seorang muslim dosa besar, sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min ihraqi damin muslim." Sungguh hilangnya, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan meneteskan darah seorang muslim. Tidak mudah bawa parang di hadapan seorang muslim. Jangan dianggap biasa. Kelahi di tengah jalan ditonton, harus dilerai, karena itu sebuah keharaman. Jangan dianggap biasa kemungkaran, karena kalau dianggap biasa, tidak ada yang nahi mungkar, maka akhirnya tersebar kemungkaran dan akhirnya terlaknat umat ini. Lu'ina bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Dan di tengah-tengah mereka tidak ada yang melakukan nahi mungkar. Jangan sampai para pendakwah takut untuk melaksanakan nahi mungkar. Karena yang amar ma'ruf sudah banyak, yang nahi mungkar jarang. Mencegah, memperingatkan dari kemaksiatan, keharaman. Mudah ngajak kaum muslimin, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji, ayo baca Quran, ayo zikir. Sangat mudah. Tetapi penuh tantangan bagi seorang pendakwah, seorang ustaz, memerangi kesyirikan, memerangi perbuatan bid'ah, memerangi perbuatan maksiat, dosa-dosa besar yang mulai dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ar-rajul fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman." Masih saja seseorang di dalam kelapangan di dalam agamanya saat dihisab kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban, masih ringan selama belum terkena darah yang haram. Pas waktu rusuh kemarin, banyak orang yang minta kepada saya, "Ustaz, buat video Ustaz, nasihati umat agar tidak keluar rumah." Maka perhatikan baik-baik. Kalau sudah terjadi kegentingan, yang duduk lebih afdal daripada yang berdiri, yang berjalan lebih afdal daripada yang berlari, yang semakin lama semakin hati-hati mengeluarkan statement, dia yang paling selamat daripada setiap kejadian dia harus komentari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga yang harus disampaikan kepada anak-anak remaja adalah jangan menipu. Diharamkan untuk menipu. Kalau hutang bayar. Orang-orang yang terzalimi doanya berat, mempunyai kesempatan sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus jujur, tidak boleh tidak jujur. Inna sidqa la ya'ti bi syai' illa zana. Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal bir, akan menghantarkan kepada kebajikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan menghantarkan kepada surga. Ajari anak kita la yakdzib. Harus kita memperingatkan dengan keras kalau nampak dari dirinya walau sekali kedustaan.
Karena al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak boleh berdusta. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Lau nazala malakun minas sama, thumma qala inna Allah ahalla al-kadzib ma kadzabtu tawarru'an." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit dan mengabarkan bahwa Allah menghalalkan dusta, bohong, berkeramput, maka aku tidak akan berdusta karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak kita agar jujur walaupun itu pahit. Ini hal-hal yang pertama, mengajari hal-hal yang diharamkan untuk menjauhinya. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari, ajari anak-anak kita kewajiban sholat dan ajarkan kepada mereka bagaimana tata cara mengerjakan sholat. Karena sholat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Maka ahibbati fillah, ajari anak-anak kita untuk mengagungkan perihal salat. Ada buku dari Imam Al-Marwazi, Ta'zim Qadri Shalah, pengagungan kedudukan salat. Jangan meremehkan salat. Laki-laki salatnya di masjid. Ajari dari mulai semenjak dini agar tidak mudah melalaikan salat berjamaah di masjid. Karena sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya, salah satu yang terbanyak ilmunya, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Tidak ada yang tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid kecuali orang yang munafik yang dikenal kemunafikannya. Illa salah, para orang tua, illa salah, kecuali salat. Jangan pernah diremehkan. Kalau ada seorang lelaki melamar anak perempuan kita, salah satu pertanyaan yang paling harus kita tegaskan dan teliti untuk ditanyakan, yaitu perihal salat. Perihal salat. Karena Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala berkata, seorang tabi'i, beliau mengatakan, kalau ada seorang guru sepintar apapun tetapi dia melalaikan salat, maka huwa lima siwaha adhiya. Orang ini untuk selain perihal salat pasti lebih melalaikan. Kalau antum ingin berdagang dengan orang, berkawan dengan orang, kalau antum ingin bersyarekat dalam niaga dengan orang, perhatikan perihal salatnya. Dia mengagungkan salat atau tidak? Karena kalau dia mengagungkan salat, maka selainnya pasti dia akan agungkan. Sebaliknya, yang melalaikan salat pasti selainnya akan lebih dia lalaikan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari, ajarkan kepada anak-anak, terutama anak perempuan, agar berhijab. Hijab adalah kalimah atau ibarah an sebuah kata atau sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada tasatturul mar'ah an anzarir rijal ghairil maharim, tertutupnya seorang perempuan muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Di zaman sekarang tugas para orang tua lebih besar, lebih berat.
Kalau seandainya dia keluar rumah, dia dalam keadaan berhijab. Mungkin di dalam rumah, di dalam kamarnya, dilihat oleh laki-laki, jutaan laki-laki, atau minimal ratusan ribu laki-laki, atau lebih kurang ribuan laki-laki melihatnya dalam keadaan telanjang di media sosialnya. Hati-hati yang mempunyai anak perempuan. Saya sering mengatakan, la izzata lil mar'atil muslimah ba'da aqidatiha illa iffataha wa 'irdiha. Tidak ada kemuliaan bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali keperawanannya, kesuciannya, kegadisannya, kemaluannya. Ajari anak-anak kita agar senantiasa melaksanakan syariat berhijab. Hijab bukan hanya sekedar cadar. Hijab bukan hanya sekedar jilbab. Hijab bukan hanya sekedar memakai khimar, kain di atas kepala. Hijab adalah seseorang perempuan tidak nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dahulu ulama-ulama terdahulu menceritakan para wanita-wanita yang mulia dari para generasi salafus saleh tidak terlihat, mereka tidak terlihat oleh pandangan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali 3 hal. Kecuali 3 keadaan. Yang pertama, ketika dia berpindah dari rumahnya ke rumah orang tuanya. Kemudian yang kedua, ketika dia melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang ketiga, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya untuk dikuburkan. Begitulah iffah, begitulah hishmah seorang wanita muslimah di zaman kemuliaan. Begitulah kesucian, keperawanan, kemuliaan, kemaluan seorang wanita muslimah di zaman kemuliaan. Ajari itu kepada anak-anak kita. Semakin tertutup, semakin tersembunyi, maka itulah semakin istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Seorang perempuan dari anak seorang nabi, salah satu dari 2 anak perempuan mendatangi Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan malu karena diperintahkan oleh bapaknya untuk memanggil Nabi Musa yang sudah menolong 2 anak perempuan tersebut untuk ke rumah agar bapaknya memberikan imbalan. Tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan memiliki rasa malu. Salah satu tafsiran rasa malu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah meletakkan ujung kain dari lengannya di atas wajahnya. Mereka menutupi wajahnya dengan kain dan berbicara di balik kain. Bandingkan dengan perempuan-perempuan di zaman sekarang, kharrajah, wallajah, sering keluar rumah. Wallajah, sering jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Terutama yang sangat irani dan sangat mengenaskan kalbu. Sangat mengenaskan kalbu. Yaitu perempuan-perempuan yang sudah bercadar ikut-ikutan masuk ke dalam media sosial sambil berjoget dengan begitu memperlihatkan kegenitannya. Kalau boleh ulun pakai bahasa yang agak sedikit keras, kaki jilan. Kaki jilan. Semestinya cadar tersebut benar-benar ditutup. Untuk apa seorang perempuan cadar kemudian menampakkan sebagian wajahnya? Tidak pantas. Dan ini sangat risih bagi seorang yang mengetahui arti dari haya. Al-haya kulluhu khair, kata Rasulullah SAW. Sifat malu seluruhnya adalah kebaikan. Sifat malu seluruhnya adalah kebaikan. Kebalikannya ditambah lagi dengan suami-suami yang dayyuth.
yang tidak punya rasa cemburu, memperlihatkan istrinya berjoget di hadapan laki-laki, di media sosial, walaupun bercadar. Saya sudah pernah bilang, dan waktu itu perkataan saya dihujat. Saya sudah pernah bilang, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Kalian akan mengingat apa yang saya sebutkan di hadapan kalian, dan saya serahkan urusan setelah nasihat ini kepada Allah. Begitu perkataan seorang nabi, fasatadhkurun ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Kalian akan mengingat apa yang saya telah ucapkan, dan saya serahkan setelah nasihat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita muslimah tidak boleh ternampak walau sejempol kakinya di media sosial, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Seorang perempuan itu adalah aurat, jika keluar syaitan akan memperindahnya. Pernah pengalaman suatu ketika, meskipun ini bukan sebagai contoh yang patut dijadikan sebagai standar contoh, karena orang masih hidup tidak aman dari fitnah, tetapi ini contoh saja. Suatu ketika saya menemani seorang syekh, kemudian saya katakan, "Syekh, apakah engkau ingin melakukan video call dengan teman?" "Ya akhi, saya nggak pakai video call. Saya dengan istri saya tidak pernah video call. Saya dengan istri saya tidak pernah video call." Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghuraba. Islam akan datang dalam keadaan asing dan kembali asing di tengah umatnya. Ketersembunyian, kerahasiaan akan asing di tengah-tengah wanita muslimah, bahkan di tengah-tengah wanita bercadar, bahkan di tengah-tengah wanita-wanita salafiyah. Sudah begitu banyak yang ngaku meniti jalan sunnah, jalan dakwah, akan tetapi bermudah-mudah. Dan yang irani, ustadznya tidak melarang. Ini keliru. Harus dilarang dan harus diberitahu dengan tegas bahwasanya hal tersebut diharamkan. Maka hati-hati, jagalah hijab. Semakin tersembunyi, semakin iman. Semakin tersembunyi, semakin suci qalbunya. Qul lil mu'minina qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa wa yahfazna furujahunna dzalika athharu liqulubihin dzalika azka lahum. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita beriman agar mereka mendundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Ini umum para ikhwah. Yubdina zinatahunna, wajahnya yang cantik, wajahnya yang memakai make up, wajahnya yang memakai perhiasan, atau rambutnya yang indah, atau kulitnya yang mulus, atau bentuk tubuhnya yang elok, atau kemulusan kulitnya. Semua itu adalah bahkan pakaiannya, cadarnya. Kalau itu perhiasan, maka jangan nampakkan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak padanya. Kecuali yang nampak padanya, yang biasa nampak padanya. Terjadi khilaf di antara para ahli tafsir akan hal ini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah para perempuan tersebut memanjangkan kain penutup kepala mereka dan mengikatnya di bawah dagu mereka. Wala yubdina zinatahunna. Allah ulang ini. Jangan mereka memperlihatkan perhiasan mereka.
Wallahi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama yang bercadar, yang nampak wajahmu atau dari belakang jalanmu atau apapun, ya, kita bukan lagi orang yang tersenyum melihat hal tersebut, tetapi sudah merasa risih dengan hal-hal tersebut. Seorang wanita muslimah, terutama yang sudah meniti jalan sunnah, terutama yang bercadar, maka semestinya dia mahal, dia tersembunyi, dia hurun maqsuratun fil khiyam, mencontoh para bidadari yang tersembunyi di tenda-tenda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh walau satu jin pun atau satu manusia pun. Satu jin pun atau satu manusia tidak pernah melihatnya. Begitu seorang wanita muslimah semestinya. Ajari itu kepada anak-anak perempuan. Sulit Ustaz, sulitmu akan diberi petunjuk oleh Allah. Jangan pernah putus asa, karena urusannya adalah nasib kita di akhirat. Semakin engkau memudahkan, maka semakin mudah seseorang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ini kita lanjutkan kelak setelah salat Isya, dan ini adalah pengulangan dari apa yang sudah saya sebutkan dan penekanan beberapa hal. Setelah ini kita akan belajar tentang akhlak dan adab, kemudian jihad, kemudian juga adil di antara anak, dan yang terakhir yang malam ini yang baru, yaitu menyelesaikan kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.